Pak Rahmat hari ini untuk membicarakan keterampilan coaching Pak Rahmat. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Pak Rahmat? Terima kasih Bu Desi, saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mendukung Pak Rahmat dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Pak Rahmat fokuskan pada observasi? Saya berharap Bu Desi dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah, sudah saya catat. Bagaimana menurut Pak Rahmat sejauh ini tingkat kemampuan dalam hal mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang efektif akan saya pergunakan dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, baiklah, saya paham. Apa harapan Pak Rahmat dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi memberikan umpan balik yang baik, membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, langsung kita observasi ya Pak Rahmat ya. Baik, Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu Titi. Selamat pagi Pak Ahmad. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Ahmad. Pak Ahmad gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Kirtan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Yang ingin saya capai dalam sesi coaching ini adalah saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan efektif. Baik, tujuan yang sangat jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait pengelolaan waktu Ibu. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Kendala yang saya hadapi, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah mengidentifikasi hal hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi nyata yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Saya Pak berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas mana yang akan saya jalankan berdasarkan tingkat urgensinya. Bagus sekali, rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Oke, baik Pak, saya akan mencoba dan membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Baik Pak, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala. Kemudian saya akan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Kemudian saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Titi atas coaching hari ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya Pak, saya bisa cepat merealisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.
Tadi saya sudah mengamati coaching yang Pak Rahmat lakukan. Oke, sepertinya perkembangan kompetensi aktif dasar hasil pengamatan saya tadi sudah indikator yang disampaikan di awal tadi saya rasa sudah tercapai ya. Sudah tercapai. Saya merasa bahwa telah melakukannya dengan baik. Jadi menurut Bapak sudah baik ya. Indikatornya apa lagi tadi Pak? Yang dicapai Pak Rahmat? Meningkatkan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, dan mendengarkan aktif. Iya, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, benar tadi juga setelah pengamatan yang saya lakukan, Bapak sudah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik dengan standar yang sudah kita rujuk di awal tadi. Oke, bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Pendapat saya merasa lebih mudah menerapkannya Bu, ketika saya sudah mempelajari semuanya. Baiklah, menurut Bapak masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan tidak? Sementara tidak ada hal yang perlu saya tingkatkan lagi, tetapi akan saya coba, saya lebih kembangkan lagi supaya lebih matang dan saya lebih mudah mempelajarinya. Oke, baiklah. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret Pak Rahmat yang Pak Rahmat lakukan untuk meningkatkan performa di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaannya yang lebih efektif, artinya lebih tersusun. Oke, baiklah, itu langkah baik. Saya akan mencatat hasil observasi ke dalam form supervisi. Terakhir, apa yang Pak Rahmat peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Baiklah, saya rasa sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus coaching hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Pak.